kan? Dan si Winwanur pun sama juga. Setiap dia buat VTT dekat YouTube, benda yang salah dan benda yang fake terhadap Malaysia, bila kita balas balik dengan VTT, dia koyak. Kita nak jawapan dari dia tapi tak ada jawapan. So bagi saya, ramai orang Indonesia yang tak sedar yang diorang ni sudah dipergunakan dengan si Apek komunis, Winwanur dan Avatar. Mereka dah terprovokasi dan mereka dah mengikuti jejak mereka untuk membenci Malaysia dengan alasan ganyang Malaysia, ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. So kau kena tengok siapa yang kau follow. Okey? Apek komunis, dia bukan pribumi. Dia bukan pribumi. Hak dia tak sama dengan kita pribumi Indonesia. So apa agenda si Aperi kita tak tahu. Sama ada dia nak jadikan Indonesia macam Tiongkok, kita tak tahu. Ya kan? Jadi kita sebagai salah satu content creator Indonesia, kita dah buat cara kita untuk melawan 3 orang ni dari 2 tahun lepas. Yang lain tu saya tak tahu, tapi bagi saya dah menjawab setiap hujahan dari mereka. Terima kasih. Okey. Saya bercakap dulu. Saya tentang Olan ni ya. Okey, warga kamu memang kamu dah patahkan percakapan mereka, tak kira Kori ke, tak kira siapa Tongkok ke apa. Okey. Apa tindakan, okey, abang tanya dengan kamu ya, apa tindakan kerajaan kamu pula tentang hasutan ini? Warga yang Tiongkok ini, yang Kori ini, apa tindakan kerajaan Indonesia terhadap dia? Setakat ni saya rasa belum sampai ke pihak pemerintahan lagi lah pasal diorang ni. Sebab kita dekat sini hanya berperang dekat media sosial bang. Tapi untuk berita ni sampai ke pemerintahan kita macam belum ada lagi. Okey, di Malaysia, di Malaysia, sekiranya rakyat Malaysia menjatuhkan kerajaan, dia dah harus ditangkap di Malaysia. Kenapa di Indonesia tak buat seperti mana di Malaysia? Sorry, apa tadi bang? Okey, lagi sekali abang cakap. Dia menghina, tak kira Indonesia ke Malaysia. Kenapa kerajaan tak mengambil tindakan kepada mereka? Boleh saya jawab Bang Ramli? Kejap Kak Dewi. Kan saya dulu jawab kalau bagi saya lah, benda ni macam saya cakap tadi belum sampai ke pihak pemerintahan kita, ataupun dan juga kita nak buat report dekat sini pun tak jalan sebab mereka ada dekat Indonesia. Dan benda ni harusnya orang Indonesia yang berada di Indonesia boleh mereportkan. Bagi saya lah. Ya, betul. Okey, kalau kiranya itu dalam media sosial ni, Malaysia ada MC, dia memantau segala percakapan rakyat-rakyat dia apa semua. Kenapa di sana tak ada? Bukan tak ada. Pasti ada, tapi kita sebagai rakyat itu tak bisa bersuaranya karena bukan kita tak bisa, tapi kadang percuma macam tu. Oh, jadi dah tahu dah. Pemerintah iya. Jadi senang cerita je ni. Dekat sana pihak pejabat awam ke apa-apa yang berbadan kerajaan memang lambat buat kerja dan lambat memberi respon terhadap benda-benda yang sensitif. Macam tu. Ya, jadi kalau kita melawan itu kalau kita bersuara, kita harus kuat gitu. Kita harus kuat untuk bersuara. Kita harus kuat, harus banyak dukungan yang bisa membuka mata hati para pegawai-pegawai kerajaan Kota Malaysia. Tapi kalau pasal pemerintah macam tu, kalau kita cuma bersuara ya rakyat biasa, kita akan ada dengar macam tu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh kita nak membuat perubahan di negara kita sendiri dengan kita sebagai rakyat yang memajukan. Kadang kita tuh kayak pincang berjalan seperti itu. Tunggulah Bobo ni mengalir cerah dia. Jadi
ini Bunda Dewi, Bunda Orang ya, semua media sosial ada kontrolnya, semua ada cybernya. Iya. Cuman kami ya tahu sendiri dari awal dari rekan-rekan saya dari Indonesia menyampaikan Pak Dim ya sudah menyampaikan itulah keadaan memang Indonesia itu negara yang kan hukumnya demokrasi ya. Jadi segala bentuk hujatan dan bisa dicek di sisi saya paling paling kritis terhadap pemerintah tapi ya, bukan saling mengecek yang lain gitu. Artinya bila seumpamanya ada individu seorang dari bagian pemerintah itu gak senang dengan TV saya atau kreator saya, konten saya, dia akan melaporkan ke pihak berwenang atau pihak berkuasa untuk menindaklanjuti saya akan terpanggil. Itu model bentuknya kira ya. Nah, jadi bukan nggak dipantau semua konten-konten kreator, ada semuanya baik di medsos, apalagi di YouTuber, baik di TikToker ya. Cuman sistemnya dari dulu Bang Apai semua ya harus ada bentuk pelaporan dulu gitu. Jadi kalau tidak ada bentuk pelaporan di Indonesia itu tidak bisa ditanggapi. Dia akan menampung semua informasi itu tatkala nanti ada yang berkeberatan terkait konten yang dibuat salah seseorang, itu baru bisa terjadi tindakan hukum. Itu saja Pak. Sebab itulah sistem kamu, sistem gua ini lemah tahu. Dekat sini dekat Malaysia ni bukan saya nak membandingkan apa sangat, tapi jelas terang bagi Mas Lulu, kalau dekat Malaysia ni kita cakap sikit, kita sentuh pasal kerajaan, kita sentuh pasal kerajaan orang lain, kita sentuh pasal negara orang lain sekejap tanpa ada laporan. Ya benar. Sekejap je sampai tu contoh macam saya kutuk Indonesia ni, saya ini Indonesia, saya ini dalam live saya kutuk cakap pemerintah Indonesia ni bodoh semua segala bagai. Sekejap je tanpa ada report daripada mana-mana pihak, confirm saya kena tangkap, confirm. 1 jam pilih dah sampai rumah bang. 1 jam boleh sampai itu yang perbedaannya di situ. Kenapa saya kata ada ini, ada itu, ada berita ini, coba report. Jadi kita tuh bukannya tak repot, tapi kayak males gitu, karena nggak akan ditanggapi walaupun berminggu, berbulan. Jadi sekarang persoalan saya sekarang, adakah kerajaan Indonesia akan membiarkan saja warga-warga negaranya Indonesia akan membiarkan warga-warga negara Indonesia lain menghina mengutuk Indonesia, membuat pemahaman yang bukan-bukan? Adakah itu yang kamu mau? Itu benar kalau bukan begitu Bang. Bukan begitu Bang. Itu ya, kita dalam bahasa dalam negara lain, orang ini sistem pemantauan media sosial dekat sana lemah. Itu yang saya cakap. Siapa yang tak setuju? Bukan saya tidak setuju. Dari awal saya sampaikan Bang. Itulah perbedaannya negara kerajaan dengan pemerintahan. Betul bang. Perbedaan itu saja. Jadi harapannya mungkin rakyat Indonesia ya sama berharapan dengan Bang Apang sampaikan. Bahkan kita kepingin seperti raja Indonesia itu udah raja, kita kepingin negara Indonesia bisa kerajaan malah. Saya izin turun ya, masalah Bang Adem ya. Turunkan dulu saya. Assalamualaikum. Salam. Tapi bukan dia membenarkan kata hujatan, apalagi menghina negara. Kami pun selaku rakyat Indonesia tidak akan membenarkan ucapan penghinaan antar negara, apalagi negara tetangga Malaysia. Sahabat saya sendiri, Bang Pak ya, tidak menerima apapun bentuk hujatan karena kita di negara Malaysia berdaulat, kita pun kemerdekaan. Apa artinya oknum ya, pribadi individu menghujat? Bahkan kami dari sendiri mohon maaf ya. Kami tidak menerima, apalagi berperang lah, ya. Bahkan kejadian yang kemarin Bang Bapak juga tahu lah. Kejadian waktu penembakan itu kita membenarkan, Pak.
Nah, cuman perlu digarisbawahi bahwa kami di negara Indonesia itu adalah bentuknya pemerintahan dan demokrasi. Jadi undang-undangnya pun melalui prosedur laporan. Beda dengan Malaysia. Itu saja Bang ya. Betul. Okey, saya jawab sekejap ya Pak Din. Pak Din saya jawab. Boleh, teruskan bang, teruskan. Okey. Malaysia adalah diraja. Okey, negara diraja. Ada raja. Di Indonesia adalah republik. Okey. Kenapa Indonesia tak mengambil panduan pada negara Singapura? Singapura kenapa tak? Kenapa Singapura dia perencana pemerintahan dia lebih kuat daripada Malaysia? Kenapa negara kamu sebagai republik tak mengambil mengambil panduan negara Singapura tu? Okey, kena barami paduan dalam segi apa tu maksudnya? Okey, daripada segi undang-undang yang pertama. Okey, daripada segi percakapan dia atau rakyat dia, kenapa kau buat sikit je untuk melintas jalan tu double line tu pun dia kena tumpang. Betul. Malaysia pun ada juga. Okey, mana kenapa tak ambil panduan? Sedikit ya, Itulah saya Bang. jawab ya. Jadi bukan apa ya untuk mengambil. Kenapa sih kita tidak mengambil? Padahal kita berbicara mengambil ya, Pak Abdul ya. Ya. Kami mengenal ringgit itu sejak kecil sudah ada cerita Bang. Ya. Nilai mata uang ya di Indonesia. Ya. Nah, cuma tadi dari awal saya sampaikan sampai detik ini, karena Indonesia sudah bentuknya pemerintahan republik dan dirancang dengan banyak sistem bidang pemerintahannya Bang. Beda dengan Singapura, Malaysia. Padahal rakyat Indonesia sama. Kita Indonesia ini lebih makmur, bisa makmur. Cuman yang nggak bisanya kenapa? Karena roda bentuknya pemerintahan, demokrasi. Jadi mau berharap apapun itu harus ada prosedurnya Bang. Makanya yang kritis kayak kami di sini di media sosial, kami tahu risikonya. Karena kita berharap seperti Bang Ramli, kami akan dijemput Bang untuk mempertanggungjawabkan PD atau konten yang akan berbuat terhadap pemerintah. Itu penting Bang. Bukan kami ya sebenarnya kalau Indonesia seperti Bang Apai sampaikan kemarin, dia selaku rakyat Malaysia harus berpegang teguh ke 5 rukun. Kalau seluruh umpamanya rakyat Indonesia kompak seperti itu, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Cuma itulah seperti Bang Martin sampaikan, Indonesia pun berbeda-beda, aneka ragam budaya, pulau, itulah menyebabkan kami tidak bisa satu suara. Cuma satu bendera saja warna yang kami pegang. Nah, dalam misi pendapat pun tidak bisa Bang, harus dimaklumi karena itu republik. Itu saja Bang. Bagi saya sebab Bang. Apa tele kenal avatar telinga capang tuh kenal tak? Enggak. Cuma hanya sepintas saja titik-titiknya itu. Oh iyalah itu avatar telinga capang pun harus dinasehatkan Pak. Harus ditekan dia Pak. Termasuk Kapolri juga tuh, Kapolri dengan Wiwano. Kalau avatar tuh Pak, kalau dia dekat Malaysia, terus terang saya cakap Pak, saya potong telinga dia, saya bagi baka ada panggang, saya secah kiri 5 dengan cicak asin. Terus terang saya cakap Pak, saya biasa makan telinga orang Pak,
biasa saya makan telinga orang. Dia pun ada kawan tuh Pak. Saya invite dia ke atas, dia tak nak tuh. Dia tak nak. Betul Pak. Saya biasa makan telinga orang. Dah lama tak makan telinga orang. Kalau makan Jadi begini, ada kawan. Ada kawan. ini saran. Lanjut. Saran aja. Haram tu. Jadi kalau ada rekan-rekan saya yang salah dari warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia yang menyinggung perasaan warga negara Malaysia dan menyinggung menjelekkan negara Malaysia khususnya itu oknum ya. Harapan saya kalau dia ada di Malaysia, negara Malaysia di situ, ya jangan dihidup dulu telinganya, dia borgol dulu, dibawa sawit, apa ya, videokan. Ini warga negara Indonesia yang menjelekan negara kami rakyat Indonesia tidak mau. Insya Allah seperti konten online ini akan muncul nantinya, kami juga akan muncul. Karena akan disitulah mulai pemerintah Indonesia itu lari. Kenapa rakyat saya? Itu kan biasa bang. Seperti yang kemarin itu bentuknya model di sistem pemerintahan di Indonesia, Bang Pai. Jangan langsung dipotong telinganya, jangan. Bang Pai borgol dulu, nanti dibawa sawit, Bang Pai. Cari semut yang mana, gitu kan? Jangan dulu. Oke. Ini saran saya. Borgol. Lanjut. Boleh saya buat ni? Silakan. Avatar, kau duduk diam bawah tu biar aku nak cakap juga. Avatar Popori. Tanya tadi siapa tadi? Abang Telik Abang Telik tak kenal kan? Siapa dia Avatar, siapa dia Popori? Belum kenal. Itu dia macam ni. Kenapa saya bagi sendiri pendapat saya, kenapa kerajaan Thailand tak tidakkan? Sebab macam ni, siapa dia Kotori dan Avatar tu sebenarnya? Kalau Abang Telik dah mungkin dah ada YouTube cover kata tahu pun tak kenal siapa Avatar dan juga Kotori, buat kerajaan tidak ambil tindakan kepada orang yang bukan siapa-siapa? Di sana Kotori cakap saja banyak, kata saya akan bawa perkara ini kepada kerajaan sebab kita berperang dengan Malaysia. Dia siapa? Komander tentera, nak dengar dia siapa? Nak dengar Avatar tu siapa? Dia kecil je, orang kecil je yang suara pun tak dengar je. Dia cuma bising dalam media sosial macam TikTok ni ataupun YouTube, tetapi tak ada orang heran pun dengan dia siapa. Dia nak hina Malaysia ke, dia nak cakap buruk pasal Malaysia, tapi dia siapa di sana? Itu saya nak tanya. Orang sana pun tak kenal dia. Saya ada rakan kerja saya, dia pun Cina sana, dia tak kenal siapa tu Kotori. Saya tunjuk dia gambar dia, apa yang dia cakap dah tu. Dia kata dia orang gila. Dia cakap sendiri, dia kata itu orang gila. Kenapa dia perlu buat macam tu? Untuk apa? Aku makan tak jadi haram ke? Aku bayar tak jadi. Aku begini Bang Wan ya. Tapi kalau saya seluruh Avatar, aku tahu kau memang dah kena blacklist kat Malaysia ni. Kau pun muka kau dengan kau pun macam ambil dadah. Kesian. Kan? Jadi apa saya dari rekan-rekan ya, jikalau ada saudara saya yang menghina Malaysia, ingin perang, siapa dia? Cara pandangnya apa? Iya. Pernah berpikir ke depan, Malaysia itu sudah tahu sejauh mana, Indonesia itu tahu sejauh mana. Nah, kembali lagi saran saya kepada rekan-rekan, kalau ada saudara Sebentar, saya sanggap sebentar ya. Jadi Pak Telik mengaku saudara saya. Pak Telik mengaku itu saudara Pak Telik, orang yang kayak gitu. Mengaku Anda? Saya mengaku loh. Kakak saudara, bagaimanapun juga, karena dia kan orang Indonesia, masuk Indonesia, ya kan?
Jadi saran saya, Abang Lutfi dan semua yang ada, siapapun dia mau salah, mau apa, karena saya harus akui karena dia manusia dan satu warna merah putih. Jikalau dia menghujat menghina negara Malaysia, tapi harapan saya Pak Abai, Bang Lutfi, Bang Sawan, jangan langsung dipotong telinganya. Bol-bol dulu dari Ya, dulu, tapi Pak Telik begini kan, Pak Telik kan dari Indonesia, jadi Anda tahu kalau orang stres, gak ada kerjaan, stres, nganggur, stres, ada hutang, tapi jatuh tempo, gak punya uang buat bayar, emang sudah selalunya seperti ini kan. Datangnya naik ke TikTok, menghujat ya, benci kepada pemerintah ya, tidak ada kerjaan, tidak ada lapangan kerjaan, itu harus bayar, ini harus bayar. Benci sih sama pemerintah mungkin, benci sama hidupnya, benci sama nasibnya. Tapi apa yang dilepaskan, amarah itu dilepaskan dengan naik ke TikTok dan membahas negara orang. Begitu. Anda Abata, Anda masuk ke room ini, terima kasih. Anda masuk ke dalam room ini dan berkomentar. Anda mengkonfirmasi dengan apa yang dibilang oleh teman-teman saya di sini. Dan kita saksikan bagaimana, menyaksikan bagaimana avatar ini sebenarnya. Pak Telik sendiri bisa membaca typingan dia. Apakah typingan dia itu bagus? Apakah itu typingan bangsa Indonesia, bangsa beradab? Saya tahu bangsa Indonesia itu bangsa beradab. Tapi apakah dia berepresentasi? jadi bangsa Indonesia. Jadi menurut saya dia memalukan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan terus apa narasi yang dibawakan itu sebenarnya akan memberi risiko kepada TKI di Malaysia. Dia menciptakan kemarahan untuk rakyat Indonesia dan seterusnya rakyat Indonesia itu akan merasa marah. Ya kan? Rakyat Indonesia akan merasa marah dan seterusnya kalau misalnya marah itu dia akan memberi dampak kepada TKI. Silakan. Halo, assalamualaikum. saya jawab sedikit. Jadi saya jawab. Assalamualaikum. Mas ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Apa pasal ini, Bang? Kamu naik sini, saya terus. Kalau kamu dapat berbicara, kita tahu topik yang dibicarakan, barulah kamu naik. Masuk dibicarakan. Saya jawab sedikit orang kami ya, dari rekan-rekan saya jawab sedikit Bang Ali. Jadi kenapa tadi Bang Ali kok Bang Slip mengakui saudara? Padahal saya ditanya sama Cak Ramli, kenalkah apa kontennya? Saya tidak tahu dan saya belum kenal. Tetapi dia dari Indonesia. Host menyampaikan kalau saya jumpa namanya Avatar atau CS-nya, dia minta mau dipotong, mau digigit telinganya Bang Lutfi. Tapi inilah namanya kita manusia, kembali kepada manusianya, pribadinya. Mungkin nama Avatar, bagi saya kalau kamu di bawah Avatar, benahi dirimu, artinya banyaklah mengendalikan diri, hasanah diri, sehingga apapun yang kamu ucapkan berlatar belakang yang jelas dan makna, sehingga orang bisa menerima baik dan buruknya. Bedakan baik dan buruk ucapanmu atau membuat kontak kata, itu saran saya. Sehingga sayangilah saudaramu, teman-temanmu yang sebangsa dan setanah air seperti saya. Janganlah kau bikinkan malu kepada saya sendiri pribadi dengan ucapan-ucapan yang menghina. Itu saran saya buat yang lain, rekan-rekan yang lain. Jangan pernah mengadu domba kita. Kita beda-beda pulau, tapi ingat kalau orang beragama, entah agama apapun kau, pasti kau akan beradab. Jika kau orang beradab, engkau akan memiliki budi pekerti. Itu saja sih. Sukses ya. Tapi yang peliknya kan, yang saya dapat tahu Bang, yang Kokori itu dia hina Malaysia macam ni, kata buat hutang semua, kata sini malas, rakyat Malaysia di malas, hanya mengharapkan subsidi. Negara yang dikutuk tu juga, dia datang ke Pulau Pinang, berubat di Pulau Pinang, belibur di Pulau Pinang. Itu apa? Kalau kau tak suka negara ni, buat apa datang ke negara ni? Kokori Saya tambah sikit. dia datang sini bercuti, berubat, berubat. Aduh Kokori, kalau kau tak suka jangan datang. Kenapa nak berubat di sini? Kenapa? Hospital sana tak cukup bagus ke untuk kau? So semua sana top kelas bagus, tapi sekarang mahal. dia kan kaya katanya.
katanya dia berduit, tetapi tetap juga kalau datang ke Malaysia ya, kau letak kaki kau atas tanah Malaysia ni, Abang kerja abang. ya. Ya abang. Minta menderita jangan naikkan Dimas nih. Jangan naikkan Dimas lagi. Aku turun dulu kamu orang naikkan. Jangan naikkan. Menderita di bawah jangan naikkan Dimas nih. Kata moderator yang katakan apa silap saya baik. Saya bertanya ke Pak Tali, Anda orang politik, kalau Anda nggak tahu menjawab pertanyaan ini ya, malu Anda. Saya mau bertanya, kalau gas LPG kita, kalau gas LPG 3 kilo itu ada subsidi gas? Itu subsidi. Subsidi. Ya, jadi sekarang saya bukan menghina ya. Jadi ibu-ibu di negara Indonesia itu berlomba-lomba ya. Antriannya beratur-atur panjang untuk mendapatkan subsidi. Jadi apakah salah? Apakah ibu itu berdosa? Tidak. Saya mau bertanya kepada Pak Tali, apakah ibu itu berdosa mendapatkan haknya, mendapatkan subsidi walau susah mendapatkan? Apakah dia salah? Tidak. Ya udah. Sama juga begitu dengan orang Malaysia. Yang mau kita dapat subsidi ya udah subsidi, tapi kita tidak ada cemburuan dapat subsidi. Itu bukan negara kami nggak ngurus. Mau dapat gas kan, nggak dapat gas kan, ngantri 1 tabung gas, mau ngantri harus 1 minggu kan, itu bukan urusan kami. Karena kami ini orang-orangnya mencari prestasi, bukan mencari sensasi, membawa cerita-cerita yang cuma begitu ya kan. Cuman itu aja lupa Bang Lucy pertanyaannya. Yang lain enggak yang galak ya pediskan gitu buat saya bisa cermati nanti. Begini, saya mau Bapak Tali menanggapi apabila rakyat Malaysia itu mendapatkan subsidi, tapi si avatar ini dia kayak cemburu rakyat Malaysia itu dapat subsidi. Apakah karena dia itu susah mendapatkan subsidi di negara Indonesia itu ya, dan bisa melihat sendiri? Apakah karena dia marah, dia nggak bisa dengan gampang-gampang yang mendapatkan subsidi, dan lalu dia iri hati sama rakyat Malaysia yang mendapatkan subsidi ya, dan lalu dia itu ngerasa iri dan dia marah. Oke, Bang Lucy sedikit ya. Jadi sebentar dulu, saya mau ditanggapi dulu Bang Lucy. Nah, saya dengarkan Bang. Saya kasih. Jadi begini teman-teman semua ya, alhamdulillah lewat peristiwa kejadian banyak peristiwa, alhamdulillah juga lewat TikTok ya. Lewat kejadian yang kemarin juga kami yang dari teman-teman dari bergerak yang di media sosial ini menambah apa ya, mungkin Menteri Ketenagakerjaan kawan ya akan menambah lagi tenaga kerja Indonesia yang profesional, itu yang akan digerakkan nantinya. Jangan sampai tenaga kerja Indonesia yang akan merusak nanti sebagai tenaga TKI atau TKW ke luar negeri itu yang tidak bermoral. Nah itu yang digalakkan sekarang. Hari ini mungkin besok sebentar dulu. Waktu Indonesia, saya ini orang populer loh Pak Tali, saya dapat jemputan ini, undangan ini. Waktu Indonesia Barat jam 9 dan waktu Malaysia Kuala Lumpur jam 10, Kokori telah mengundang saya ke roomnya. Dengar kan, dia dah berjanji tidak akan memblokir, tidak akan mute, tidak akan kick out, tidak akan mengeluarkan saya dari room, dan silakan anda semua ke roomnya. Kalau anda rasa pembahasan dia itu kurang memuaskan, silakan dilapor, dia akunnya dibenamkan. Okey, tunggukan ya, Kokori akan live malam ini. Kalau Kokori dah live malam ini pukul 10 waktu Malaysia. So, dia akan saya ini iklannya. Ikuti saya waktu Indonesia Barat jam 9, Kokori akan akan membahas. Silakan, itu saja iklannya. Terima kasih. Saya turun. Salat bang sekarang. Ya. Tolong berhenti. Salat sekarang, tolong berhenti. Ini ada masuk waktu dah. Okey. Jadi berhentilah. Jadi harapan saya teman-teman dari Indonesia, mari kita bermedia sosial dengan bijak. Jangan sampai tujuan media ini untuk mencari persahabatan dan persaudaraan, bertukar pengalaman, pendapat, diskusi saling memuja.
Ya, bagi teman-teman dari Indonesia ya, baik yang di sini tadi Bang Lutfi, ya tolonglah kalian mengerti dan sadar diri. Itu pesan saya. Jadi kalau kamu nggak nerima undang saya siap. Nah, kita tiktokan, saya siap gitu. Ya, itu yang teman-teman yang mungkin tidak menerima ya, janganlah kita dipecah belah dengan persahabatan. Jangan karena narasi miring kita semua kena imbas. Ya, itu apa saya. Bang, kadang pakai tolong blok dulu. Tengah bang nih, tengah bang. Bilang ini semua terang. Oke. Terima kasih. Oke, apa ya bang? Bagi laluan azan dulu. Silakan turun, bye. Abang. Oke, terima kasih, bye. Turun ke abang.